Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan IPA SD 2 kelas 4 BPGSD dengan alat peraga elips putar styrofoam materi siklus hidup makhluk hidup untuk kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 fokus pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Adapun anggota dari kelompok 6, saya sendiri Halawatul Jakiyah dengan NIM 19101251200047 dengan nomor absen 11. Dan perkenalkan, nama saya Putri Ade Utari dengan NIM 191012522017 dengan nomor absen 20. Baiklah, yang pertama, latar belakang kelompok kami membuat alat peraga elips putar styrofoam ini. Yang pertama yaitu untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran tentang siklus hidup makhluk hidup, karena dapat mengefektivitaskan dan mengefisienkan waktu pembelajaran. Kemudian, kenapa alat peraga yang kami buat ini berputar? Karena untuk menarik minat atau perhatian siswa dalam mempelajari materi tentang siklus hidup makhluk hidup. Kemudian lagi, alat peraga yang kami buat ini terdiri dari tulisan dan gambar-gambar dengan alasan untuk siswa mudah mengingat materi pembelajaran tentang siklus hidup makhluk hidup. Dan juga alasan yang terakhir, kenapa kami membuat alat peraga ini? Karena alat dan bahan untuk membuat alat peraga elips putar styrofoam ini sangat mudah didapat di wilayah kami, sehingga kami termotivasi untuk membuat alat peraga elips putar styrofoam ini. Adapun kompetensi dasar untuk kelas 4 tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, fokus pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup dan mengaitkannya dengan upaya pelestariannya. Kemudian KD 4.2 membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di lingkungannya dan slogan upaya pelestariannya. Dengan KD tersebut kami analisis dan kami mendapatkan ide untuk membuat alat peraga elips putar styrofoam ini, yang mana pembahasan umumnya terdiri dari 3, yaitu pembahasan tentang daur hidup hewan, yang kedua daur hidup tumbuhan, dan yang terakhir pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, di sini saya akan menyampaikan dasar teori dari materi siklus hidup makhluk hidup. Semua makhluk hidup di muka bumi memiliki daur hidup atau yang biasa kita sebut dengan siklus hidup. Siklus hidup merupakan serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan semua makhluk hidup dari lahir hingga mati. Siklus hidup yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan yang kedua hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan daur hidup pada tumbuhan, secara garis besar tahapan dari siklus hidup tumbuhan adalah tumbuh, berkembang biak, dan mati. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, yang pertama ada melestarikan hewan dan tumbuhan langka, mengembangkan hewan dan tumbuhan, dan menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Baiklah, adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga elips putar styrofoam ini yaitu styrofoam, kardus, kartun, gunting, pensil, penghapus, penggaris, double tape, lempok, cutter, silet, kertas origami, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa kami membuat alat peraga elips putar styrofoam ini. Dari materi siklus makhluk hidup yang kami ambil ini bersifat informatif.
atau tidak bisa dipraktekkan secara langsung. Nah, maka dari itu kami membuat alat peraga elips putar styrofoam ini yang bersifat informatif untuk memudahkan kita sebagai pengajar menjelaskan materi siklus makhluk hidup yang bersifat informatif ini. Seperti yang kita ketahui, untuk anak usia SD sifatnya pembosan. Nah, jadi kita harus bisa membuat alat peraga untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan supaya anak lebih mudah dalam mempelajari materi yang bersifat informatif seperti siklus hidup makhluk hidup. Baiklah, cara penggunaan dari alat peraga elips putar styrofoam ini yaitu dengan cara diputar. Di mana guru memutar alat peraga elips putar styrofoam ini sesuai dengan sub materi yang akan dijelaskan. Nah, selain diputar, guru juga dapat menunjukkan gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang terdapat pada alat peraga elips putar styrofoam ini. Memasuki materi penjelasan dengan menggunakan alat peraga elips putar styrofoam ini, kelompok kami membahas 3 pembahasan pada materi siklus hidup makhluk hidup. Adapun pembahasan yang pertama tentang daur hidup hewan, pembahasan yang kedua tentang daur hidup tumbuhan, dan pembahasan yang ketiga tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Saya Khalwatul Jakia dengan NIM 19101251200047 nomor absen 11 akan membahas tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahapan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup selama hidupnya. Dalam daur hidup hewan dikenal dengan istilah daur hidup hewan tanpa metamorfosis dan daur hidup hewan dengan metamorfosis. Apa itu daur hidup hewan tanpa metamorfosis dan apa itu daur hidup hewan dengan metamorfosis? Berikut saya akan jelaskan lebih rinci. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah tahapan perubahan pada makhluk hidup tanpa mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Nah, contoh hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis adalah seperti ikan, kucing, ayam, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan daur hidup ayam. Nah, pada daur hidup ayam ini dimulai dari telur. Kemudian di dalam telur itu terbentuk embrio. Setelah itu telur menetes mengeluarkan anak ayam. Anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Nah, dari daur hidup ayam ini sudah terlihat tidak ada terjadi perubahan bentuk ayam pada daur hidup ayam tersebut. Maka ini dikenal dengan istilah daur hidup tanpa metamorfosis. Kemudian lagi daur hidup dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis adalah
tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetes sampai ia menjadi hewan dewasa. Nah, metamorfosis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Sekarang coba kita perhatikan daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Setelah telur berubah menjadi ulat atau larva. Setelah menjadi ulat atau larva berubah lagi menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, dari daur hidup kupu-kupu tersebut terlihat bahwa terjadi perubahan bentuk yang begitu tampak pada daur hidup kupu-kupu. Kemudian yang kedua lagi, daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Sekarang coba kita perhatikan daur hidup belalang, yaitu daur hidup belalang dimulai dari telur. Setelah telur berubah menjadi nimpa, kemudian berubah menjadi belalang. Dari sini sudah terlihat bahwa tidak begitu nampak terjadi perubahan bentuk pada daur hidup belalang tersebut. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh hewan lain. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai daur hidup hewan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya yaitu daur hidup tumbuhan. Daur hidup tumbuhan adalah yang menandai salah satu proses perkembangan makhluk hidup sejak awal mula kehidupannya dimulai di bumi hingga bereproduksi untuk mempertahankan keberadaannya. Secara garis besar, tahapan dari siklus hidup tumbuhan adalah tumbuh, yaitu mulai dari biji, terus berkecambah, terus tumbuh menjadi anakan pohon, lalu berkembang biak dengan cara berbunga atau kawin, melakukan penyerbukan, dan selanjutnya berbuah. Selanjutnya yaitu mati. Contoh daur hidup tumbuhan lain seperti apel, kacang hijau, mangga, dan tomat. Nah, materi yang terakhir yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan adalah usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah in situ, dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan, contohnya suaka marga satwa dan cagar alam. Yang kedua ada ex situ, dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan, contohnya yaitu penangkaran kupu-kupu. Selanjutnya, cara melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu mengembangkan hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir adalah menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan.